Geng, sepertinya kuasa hukum FPI sudah keblinger alias kebablasan. Sebut rekening FPI dibekukan pemerintah, ormas dibubarkan, dan uangnya digarong. Apa maksud ucapannya? Apa dengan kata lain menuduh pemerintah mengambil uang milik ormas terlarang FPI? Kita simak ulasannya berikut ini. Hai geng, jumpa lagi dengan Mimin di sini dan Radio BFM untuk kalian semua. Langsung aja yuk kita akan bergabung dengan Erika Ibener dengan Ciwet.com di sana. Geng, saya sudah hafal trik-trik para pengacara yang membela pihak tersangka dari kasus pidana. Orang kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, artinya pihak polisi sudah menemukan seluruh atau sebagian unsur pidana yang dituduhkan. Kehafalan saya atas trik-trik pengacara pihak tersangka ini tak hanya karena saya banyak sekali membaca berita-berita kasus pidana di media. Tapi selain itu juga, saya banyak ngobrol dengan para pengacara yang sedang menunggu sidang di pengadilan. Saya pribadi mengalaminya sendiri. Nah geng, sama dengan apa yang dilakukan oleh Aziz Yanuar sebagai kuasa hukum dari FPI terlarang. Sejak dia ditunjuk sebagai kuasa hukum FPI terlarang, apa yang dilakukan Aziz Yanuar adalah membuat pernyataan-pernyataan yang seolah-olah pernyataan hukum, karena bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Tapi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa percakapan, kok malah jadi menggelikan. Contoh, pernyataan yang dibuat oleh Aziz Yanuar, saya ambil yang terbaru. Aziz Yanuar mengatakan itulah bukti kezaliman, organisasi dibubarkan dan uangnya juga digarong. Pasca diblokirnya semua rekening bank milik FPI terlarang, padahal peraturan menyatakan ketika sebuah organisasi dinyatakan dilarang, maka seluruh kegiatannya, termasuk kegiatan di dunia perbankan, juga dibekukan. Itu sebabnya gengs, pada saat Mahfud MD mengumumkan bahwa negara menyatakan FPI sebagai ormas terlarang, hadir di belakang dia Kepala PPATK. Selama FPI berdiri sebagai organisasi kemasyarakatan, FPI memiliki 24 rekening bank di 2 bank terpisah. Salah satunya adalah Bank Mandiri Syariah. Kalau tidak salah, bank yang satunya lagi juga bank pemerintah. Ke-24 rekening milik FPI itu sudah diblokir sejak status FPI dinyatakan sebagai ormas terlarang. Tak hanya itu saja. Rekening bank milik Irfan Igani, seorang yang mengumpulkan dana bantuan dari 6 keluarga laskar FPI yang mati ditembak polisi pun dibekukan pada hari Senin kemarin, tanggal 4 Januari 2021. Walaupun rekening bank atas dana bantuan 6 keluarga laskar FPI yang mati itu sudah dibekukan, namun sejumlah uang sebanyak 1,5 miliar rupiah sudah berhasil disalurkan semuanya kepada 6 keluarga pengawal Rizik Syihab tersebut yang masing-masing mendapatkan dana santunan sebanyak 260 juta rupiah. Saya jadi ingin bertanya, dulu Aziz Yanuar belajar hukum di mana? Kok bisa dia punya istilah uang digarong? Oleh siapa? Oleh negara. Bukankah selama ini kita hanya mengenal uang negara yang digarong? Hingga lahir istilah koruptor. Tapi itulah Aziz Yanuar yang terikat kewajiban sebagai pengacara pembela. Dengan setumpuk permasalahan pidana yang menjerat ketua FPI terlarang, dia jadi bertingkah keblinger. Pernyataannya tidak menggunakan dasar keilmuannya, tetapi didasari dengan amarah, emosi, dan sikap memusuhi. Gengs, dari sini tentu kita jadi tidak heran kalau kemudian FPI dinyatakan sebagai ormas terlarang. Karena sikap FPI secara menyeluruh selalu penuh dengan amarah, emosi, dan memusuhi negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian mengenai sosok pengacara FPI terlarang Aziz Yanuar dengan pernyataan bahwa uang milik ormas FPI terlarang sudah digarong. Oleh pemerintahkah? Atau siapa yang dituduh Aziz Yanuar menggarong uang mereka? See you di the next informasi. Ada Mimin dan Radio BFM di sini untuk kalian semua. Jangan lupa bahagia. Indonesia bersatu, bersama kita bisa maju. Bye. Audio Jungle.